Tapi ada tronton besar sekali itu yang nggak mau ngalah. Dikiranya saya yang gila, malah Mbak ada saya yang habis rawat inap begitu. Mau jam berapapun, mau 1 kali 24 jam saya siap. Membawa pasien kemanapun saya siap. Keseharian saya sesuai tupoksi, saya bendahara desa membuat laporan-laporan keuangan terkait dengan LPJ, laporan keuangan desa. Saya membuka catering juga, karena saya hobi masak ya Mbak. Jadi hobi saya itu tetap saya salurkan karena saya membuka catering. Alhamdulillah untuk catering saya juga masak sendiri, membagi waktu antara di kantor dengan pekerjaan sampingan saya. Kemudian saya aktif di organisasi PPDI, Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Wonosobo. Kebetulan di PPDI saya juga selaku bendahara PPDI. Kemudian sempat menjadi relawan penanggulangan bencana Kecamatan Silomerto, RPB. Kemudian saya juga sering menulis Mbak, saya sering menulis cerpen. Kemudian membuat film-film pendek, itu merupakan hobi yang tidak bisa saya tinggalkan seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan penghargaan ini kami mendapatkan juara 3 film pendek Kim tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah untuk 2022 kita menjuarai juara 1 film pendek Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Wonosobo. Terus tahun 2024 saya mendapatkan juara Harapan 2 di Festival Film Kim di Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir kemarin bulan Oktober saya mendapatkan juara 3 film pendek Kim se-Jawa Tengah. Itu alhamdulillah sekali, naskah yang saya tulis membuahkan hasil. Tentunya dibantu dengan teman-teman kru saya, editor dan lain sebagainya, sehingga karya saya itu bisa dinikmati dan mendapatkan hasil. Mobil ambulan Desa Kalierang itu sudah ada itu sekitar 2 tahun ini. Jadi memang dikhususkan untuk warga Kalierang yang membutuhkan, terutama untuk yang sakit. Untuk anggaran dari ambulan desa itu sendiri diambilkan hanya untuk biaya bensin saja atau akomodasi. Jadi 0 rupiah untuk warga. Kita tidak memungut sepeser pun dari warga karena memang keterbatasan anggaran desa terkait dengan penggunaan mobil ambulan desa tersebut dibatasi, kita tidak bisa membayar sopir. Nah, bermula dari situ kesepakatan pemerintah desa beserta BPD desa bahwa perangkat desa yang mempunyai SIM hanya 2 orang, Mbak. Jadi saya dan satunya adalah Pak Kadus. Seiring berjalannya waktu, banyak pasien yang kita bawa, kita tidak memprediksi ya berapa banyak warga yang sakit, tetapi kan ketika memang warga membutuhkan, kita selalu ready. Sebetulnya ada sopir lain selain saya, tapi karena kesibukan beliau itu yang membuat saya tidak boleh mengandalkan orang lain. Yang namanya misi kemanusiaan itu berawal dari hati kita sendiri. Jadi ketika kita melihat orang lain susah, melihat orang lain sakit, itu menjadi apa ya, saya juga merasakan seperti itu. Jadi mau jam berapapun, mau 1 kali 24 jam saya siap, membawa pasien kemanapun saya siap. Tanpa imbalan sepeser pun dari warga masyarakat yang saya tolong, maupun imbalan dari kantor desa itu tidak ada. Memang tidak ada anggaran untuk membayar sopir ambulan. Waktu itu kita bawa pasien ke RSUD Temanggung, Mbak, dengan dia operasi kanker payudara ya. Waktu itu memang saya berpacu dengan waktu, pas di Kledung itu, pas tanjakan
belokan, saya udah klakson padahal kita juga sirennya sudah dibunyikan, tapi ada tronton besar sekali itu yang nggak mau ngalah. Di situ memang saya mau nggak mau saya salip terus, kemudian dia akhirnya ngalah gitu. Tronton besar yang dia melihat dari jauh harusnya kan sudah minggir tapi tidak mau minggir. Nah itu jadi kadang kesadaran masyarakat di jalan itu terkait dengan mobil ambulan tuh ya masih ada yang nggak care dengan kita. Pengalaman unik sebetulnya ada. Waktu itu ada warga kami yang terkena gangguan kejiwaan. Kami juga sudah berupaya membawa ke RSUD waktu itu kan, tetapi tidak dirawat inap. Sampai di rumah dia ngamuk lagi. Saya dapat laporan dari tetangga samping rumahnya kalau dia sudah mulai merasakan seperti itu. Selaku perangkat desa juga kita memikirkan ketertiban keamanan warga kita juga. Kemudian saya datangilah ke rumahnya. Ya pertama ODGJ itu melihat saya ya langsung. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang namanya kita menghadapi orang dengan gangguan kejiwaan memang penuh kesabaran. Waktu itu saya langsung telepon Puskesmas Selomerto meminta bantuan dokter di sana untuk menyuntikkan obat penenang mungkin sekaligus obat tidur ya. Waktu itu karena 2 suntikan itu baru ngaruh 5 menit, tapi setelah 5 menit dia nggak tidur-tidur. Begitu dia masuk ambulan, dia malah kebangun lagi gitu. Saya bawa dia ke rumah sakit jiwa di Magelang. Alhamdulillah si pasien sampai di sana itu nurut banget gitu loh, nggak seperti yang di mobil. Nah, waktu itu yang unik ketika saya ke resepsionisnya, dikiranya saya yang gila, malah saya yang habis rawat inap begitu. Saya sih pikirnya apa mungkin muka-muka saya sedikit ada muka-muka gangguan kejiwaan mungkin seperti itu ya. Makanya dari resepsionis langsung, oh Mbak jenengan yang baru rawat inap, ya saya iyain saja begitu. Jadi gini ya Mbak, tantangannya sebetulnya karena saya seorang ibu, saya punya balita 3 tahun, ketika 1 kali 24 jam saya harus mengantarkan pasien, itu yang menjadi tantangan saya sendiri. Saya harus meninggalkan anak di rumah demi misi kemanusiaan tentu. Ibaratnya saya harus tega meninggalkan anak saya yang kadang saya harus berangkat pagi. Ketika saya ke Sarjito itu saya harus persiapan jam 3 pagi Mbak. Jam 3 pagi saya harus persiapan, kadang sudah masak dulu buat anak-anak di rumah. Baru saya jam 4 mulai start dari sini. Kenapa saya selalu memilih pagi kalau ke Jogja? Karena satu, saya memilih jalan itu masih lengang. Jadi tanpa membunyikan sirine pun ketika pagi saya masih enak untuk berjalan. Kedua waktu Mbak, kadang saya kan selaku bendahara desa harus menyelesaikan administrasi di desa dan sesuai dan tepat waktu lah. Karena bagi saya pekerjaan utama saya sebagai bendahara desa kan tertib laporan keuangan, tertib administrasi itu penting sekali bagi saya. Nah, ketika saya sedang mengerjakan itu, yang namanya orang sakit kan tidak pandang waktu ya, tapi sebisa mungkin saya akan bawa. Kembali lagi itu mereka itu sangat membutuhkan. Kalau tidak kita, itu siapa lagi? Karena yang namanya sopir tidak dibayar betul-betul lillahi ta'ala, itu kan tidak semuanya orang mau Mbak. Itu menjadi tantangan. Jadi ketika kita harus mengedepankan misi kemanusiaan ketimbang pekerjaan kita itu yang kadang berat. Karena di sisi lain kita deadline pekerjaan, di sisi lain ini nyawa orang yang kita selamatkan. Seperti itu. Sebetulnya saya menyampaikan untuk seluruh saja, tidak hanya perangkat desa di Kabupaten Wonosobo, tapi seluruh warga masyarakat. Jadi kita hidup itu sebisa mungkin jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Karena sedikit bantuan kita itu luar biasa menolong untuk orang lain. Jadi Nun Sewu, misi kemanusiaan itu memang tidak bisa dinilai dengan uang. Bagi saya menolong orang itu satu buah luar biasa kepuasan di dalam hati saya sendiri, seperti itu.